Bab 2606. Surya mendaki gunung bersalju dan sampai di tengah gunung. Dia melihat 7-8 kultivator yang berada di kaki gunung sedang mengelilingi seorang kultivator berambut putih. Kultivator berambut putih itu terlihat sangat acak-acakan, rambutnya berantakan dan penampilannya tidak jelas. Pakaiannya berlumuran darah, dia memegang pedang di tangannya, dengan bilahnya berlumuran darah. Kultivator itu berhadapan dengan beberapa orang sejenak, lalu berbalik dan berlari menuju lereng gunung. Sesaat kemudian, pria berambut putih itu bertemu Surya di tengah jalan mendaki gunung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Surya. Pria tua berambut putih itu merapikan rambutnya dan menatap Surya yang juga terlihat acak-acakan. Tangannya memegang pedang dengan erat, mengerutkan kening, kemudian bertanya, "Apa kamu juga anggota dari keluarga Rowan?" Saat pria tua berambut putih itu merapikan rambutnya, Surya langsung mengenalinya. Pria tua di depannya ini tidak lain adalah Hamdan yang dia lihat di penjara saat terakhir kali. Hamdan menatap Surya selama 2 detik, lalu melihat kembali ke arah Colin dan orang lain yang mengejarnya di bawah, kemudian mengutuk, "Colin, dasar bajingan yang nggak tahu malu. Kamu jelas bersekongkol dengan Darren dan berencana ingin membunuhku." Hahaha. Mendengar ini, Colin mengangkat kepalanya dan tertawa, kemudian menyahut, "Pak Hamdan, apa kamu tahu kenapa Darren ingin membunuhmu? Apa kamu pikir kamu memahami aturan kota utama Barker? Ini adalah tempat yang berbicara tentang prinsip dan pengalaman berurusan dengan orang lain serta status sosial. Jadi, kamu pergi dan kembali berkali-kali. Kamu ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dengan cara ini. Kamu ingin bergabung dengan keluarga Rowan dengan cara ini dan kemudian bangkit dalam keluarga Rowan. Dengan cara ini, kamu nggak cuma bisa mendapatkan banyak keuntungan, tapi kamu juga bisa memiliki identitas dan posisi yang sangat tinggi. Tapi, tingkat kultivasimu nggak tinggi." Hahaha. Saat dia berbicara, Colin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa lagi. Melihat ini, Hamdan berseru dengan marah, "Apa yang kamu tertawakan? Memangnya ini lucu? Siapa yang datang ke kota utama Barker dan nggak ingin mendapatkan identitas dan posisi yang tinggi?" "Ya, kamu benar. Setiap kultivator yang datang ke kota utama Barker ingin mendapatkan identitas dan posisi yang lebih tinggi. Tapi, ada satu hal yang kamu abaikan. Yang disebut dengan identitas dan posisi sebenarnya itu semua membutuhkan dukungan kekuatan. Seseorang yang cuma tahu cara mengambil jalan pintas, nggak akan bisa terus naik dan mencari posisi tinggi di kota utama Barker yang dipenuhi dengan kultivator kuat. Kamu sudah pergi dari sini 2 kali, keluarga Rowan nggak membunuhmu, merupakan hadiah terbesar untukmu. Tapi, aku nggak menyangka kamu keras kepala dan ingin menyelinap ke dalam keluarga Rowan untuk mencari identitas dan posisi yang lebih tinggi. Pak Hamdan, kamu terlalu merasa benar sendiri." Mendengar ini, Hamdan tiba-tiba membeku. Saat memikirkan kembali masa lalu, Hamdan menjadi sangat tertekan. Colin melihat apa yang dipikirkan Hamdan, kemudian mengejeknya dengan nada sinis, "Pak Hamdan yang dulu, dengan identitas dan posisinya yang lebih unggul saat itu sangatlah luar biasa. Tapi, sekarang dia justru terjerumus ke dalam situasi dikejar oleh orang lain." Hahaha, hahaha. Colin membuat semua orang tertawa. Hamdan menggenggam pedang di tangannya dengan erat, menggertakkan gigi sambil berseru, "Sialan kalian, aku akan membunuh kalian lebih dulu, walaupun aku mati." Hamdan adalah orang yang sangat peduli pada reputasi. Sekarang dia diejek oleh Colin beserta yang lainnya. Saat ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan berbalik untuk berjalan menuju Colin beserta yang lainnya. "Pak Hamdan." Pada saat ini, Surya, yang berdiri di belakang Hamdan, tiba-tiba berteriak. Hamdan tertegun sejenak, berbalik, mengerutkan kening dan menatap Surya sambil bertanya, "Siapa kamu?" "Sepertinya itu kamu." "Ya, benar, ini aku." Surya menata rambutnya ke belakang, lalu menatap Hamdan sambil berkata, "Pak Hamdan, lama nggak bertemu." Bab 2607. Hamdan membuka mulutnya, ekspresi bersemangat melintas di matanya, lalu berkata, "Ternyata benar kamu. Apa sekarang kamu sudah menjadi anak buah Colin?" "Bukan, Pak Hamdan. Aku bukan anak buah Colin. Kali ini, aku ingin membantumu." "Membantuku?" Hamdan menatap Surya dengan tatapan ragu dan menjawab, "Apa kamu benar-benar ingin membantuku?" Pikiran Surya bergerak,
lalu pedang naga iblis muncul di tangannya. Dia mengarahkan pedangnya ke Colin dan berkata dengan tenang, "Pak Hamdan, silakan minggir. Mari kita kembali mengingat masa lalu setelah aku membunuh binatang ini." Colin awalnya ingin membuat marah Hamdan dan kemudian bertarung. Faktanya, dia langsung mengetahui identitas Surya, begitu dia melihat Surya mengikat rambutnya. Colin pikir dia tidak akan bersinggungan dengan Surya. Walaupun mereka tidak berhasil bekerja sama, setidaknya Surya tidak akan menjadi musuhnya. Namun, tidak disangka justru Surya akan membunuh dirinya. Setelah mendengar ini, Colin tidak tahan lagi. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Apa yang baru saja kamu bilang? Kamu ingin membunuhku?" Surya berjalan melewati Hamdan, berjalan menuju Colin selangkah demi selangkah, lalu menjawab dengan nada pelan, "Colin, menurutku kamu harus berhenti berakting. Saat terakhir kali, kamu mencoba membunuhku dengan tipuan, tapi aku menghindarinya. Aku sebenarnya nggak ingin membunuhmu, tapi orang sepertimu hampir membuat semua kultivator menemui jalan buntu. Jadi, aku nggak akan membiarkanmu." Hamdan segera menyela dan berteriak dengan keras, "Benar, apa yang dilakukan Colin adalah memanfaatkan bahaya orang lain dan suka merampas secara paksa. Membunuhnya sama saja dengan menghilangkan kerugian bagi para kultivator yang nggak bisa memasuki kota utama Barker." Colin menggertakkan gigi seraya memaki, "Hamdan, sebaiknya kamu diam saja. Kamu meminta kultivator ruang bawah untuk membantumu. Menurutmu itu akan berguna? Orang ini melibatkan dirinya sendiri ke dalam jebakan. Aku akan membunuhnya dulu, baru membunuhmu." Setelah berkata demikian, Colin tiba-tiba melambaikan tangannya sambil berteriak, "Ayo, bunuh dia." Begitu kata-kata itu keluar, 4 kultivator berjubah hitam yang memegang pedang bergegas maju. Surya tidak takut, dia juga mengangkat pedangnya dan bergegas menuju salah satu dari mereka. Kelima orang itu bergerak sangat cepat dan terlibat dalam pengepungan dalam sekejap mata. Melihat ini, Hamdan berteriak, "Surya, aku akan membantumu." Hamdan bergegas menuju kerumunan dengan pedangnya, lalu mereka berenam bertarung bersama. Tidak lama kemudian, Colin melambaikan tangannya, sedangkan 2 kultivator berjubah hitam lainnya juga menghunus pedang mereka dan bergabung dalam pertarungan. Colin menggertakkan gigi sambil berkata, "Surya, bukankah kamu sudah memberitahuku kalau namamu adalah Harva Ludwig? Dasar brengsek, kamu berani bohong padaku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar akibatnya." Setelah berkata demikian, Colin mengangkat pedangnya dan bergabung dalam pertarungan, dan ke-7 orang itu bertarung bersama. Setelah beradaptasi dengan aura energi kota utama Barker, tubuh Surya segera diperkuat di bawah nutrisi aura naga dan kekuatan cahaya. Sekarang kekuatan fisik Surya telah mencapai tingkat yang cukup kuat untuk membunuh serigala salju dengan satu pukulan. Jika bukan demi menyembunyikan identitasnya sebagai kultivator klan naga, Surya akan menggunakan teknik naga dewa untuk membunuh beberapa orang. Pedang Surya menebas dengan sangat cepat. Setelah bertarung 5 kali, dia membunuh seorang kultivator berjubah hitam dengan satu tebasan. Pada saat ini, kultivator berjubah hitam lainnya bergegas. Surya mengambil kesempatan untuk membunuhnya dengan tebasan pedang lain. Tidak lama kemudian, Surya mundur tanpa henti, menarik 2 kultivator berjubah hitam untuk maju dan kemudian membunuh mereka berdua dengan tebasan pedang. Dalam sekejap mata, 4 dari 6 kultivator berjubah hitam tewas. Melihat ini, Colin hendak bergegas. Weston mengulurkan tangan untuk menghentikan Colin seraya berkata, "Jangan pergi ke sana. Orang ini sengaja menggoda kita." Kecepatan pedangnya hampir 2 kali lipat dalam jarak 3 meter. Ini bukan kecepatan pedangnya yang sebenarnya. "Brengsek, apa yang harus aku lakukan?" Pada saat ini, Hamdan menebas kultivator berjubah hitam di depannya hingga jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya, kemudian mengutuk Colin, "Apa yang harus kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang, kalian berdua sebaiknya berlutut dan memohon pada kawanku sebelum aku marah. Dengan begitu, mungkin aku akan mengampuni nyawa kalian demi permintaan maaf kalian yang tulus." Bab 2608. Pada saat ini, Colin dan Weston tidak memiliki bala bantuan di sekitar mereka. Terlepas dari perkataan Hamdan yang menghina, Colin tidak segera membalas, tetapi mengamati situasi di sekitar mereka dengan cermat. Colin kemudian berbisik,
orang-orang kita akan segera datang. Selama kita bisa bertahan selama 5 menit lagi, begitu orang-orang kita datang, kita secara otomatis bisa menghancurkan mereka. Bagaimanapun juga, kultivator yang datang dari ruang bawah ke ruang tengah, maka kekuatan kultivasinya akan berkurang. Kenapa Surya ini justru masih begitu kuat? Weston melirik Surya sambil berkata, cuma ada satu kemungkinan. Orang ini pasti merupakan kultivator terkuat di ruang bawah. Kekuatan kultivasi orang seperti itu masih sangat kuat meskipun sudah berkurang. Pak Colin, jangan lupa, kalau setiap kultivator yang datang ke ruang tengah, kultivasinya akan mengalami penurunan kekuatan. Sepertinya, begitulah yang terjadi. Colin dan Weston perlahan mundur sambil berbicara. Keduanya sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Surya menyahut, kenapa kalian mau kabur? Faktanya, perkataan Weston benar. Surya memang seorang kultivator yang kuat dalam ruang bumi. Sementara itu, setiap kultivator yang datang ke ruang tengah bukanlah kultivator terkuat di ruang bawah. Meskipun kekuatan kultivasi setiap orang akan berkurang, beberapa orang bahkan mungkin akan kehilangan seluruh kekuatannya saat mencapai ruang tengah. Terlebih lagi, beberapa orang akan mati di ruang tengah. Namun, Surya jelas bukan orang seperti itu. Weston membisikkan beberapa kata di telinga Colin. Bibir Colin sedikit melengkung, kemudian dia berkata, Surya, kamu harus tahu kalau nggak ada orang sepertiku di kota utama Barker. Orang-orang ini berpikir tentang harta karun kultivator biasa. Meskipun aku ingin membunuhmu, aku juga ingin mengambil hartamu. Ini adalah aturan kelangsungan hidup kota utama Barker. Kamu nggak boleh membenciku karena ini. Sebaliknya, kalau kamu berbalik dan bergabung dengan kelompokku sekarang, selama kamu mau membunuh Pak Hamdan, aku bisa memberimu satu lencana kota utama. Dengan lencana kota utama, kamu bisa memasuki kota utama Barker kapanpun kamu mau. Aku juga mengizinkanmu bergabung dengan keluarga Belden. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anggota keluarga Belden. Baik di dalam kota utama Barker atau di luar kota, kalau kamu bertemu musuh dan mengungkapkan identitasmu, aku bisa melindungimu dari kematian. Mendengar hal tersebut, Hamdan menoleh ke arah Surya. Dengan syarat sedemikian rupa, Hamdan sendiri merasa tergerak. Jika dia adalah Surya, yang belum pernah ke kota utama Barker sebelumnya dan kini dia bisa diapresiasi dan dipromosikan oleh keluarga Belden, dia pasti akan langsung menyetujui Colin. Namun, Surya bukanlah Hamdan. Setelah mendengarkan kata-kata Colin, Surya tersenyum tipis dan menjawab, maafkan aku nggak akan percaya dengan seseorang yang sudah mengecewakanku jadi, lebih baik kalian mati saja. Surya memegang pedang naga iblis dan bergegas mendekat. Weston memegang pedang panjang dan bergegas ke depan. Surya langsung mengangkat tangannya dan menebas Weston menjadi dua. Namun, pada saat ini, Colin merapalkan mantra dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Pada saat yang sama, telapak tangan hitam yang terbentuk dari kondensasi aura hitam muncul di udara hampa. Detik berikutnya, telapak tangan hitam besar itu jatuh dengan cepat dan meraih tubuh Surya. Colin mengendalikan telapak tangan hitamnya, kemudian mengangkat Surya dari tanah. Dia tertawa terbahak-bahak seraya berkata, hahaha. Surya, menurutmu apa semua orang di sini adalah orang yang nggak bisa melakukan apa-apa? Cuma kamu yang memenuhi syarat untuk membiarkanku mengambil tindakan. Sekarang, mati saja. Colin langsung mengepalkan tangan kanannya. Namun, pada saat ini telapak tangan hitam besar di udara itu tiba-tiba mulai menyusut. Pada akhirnya, diserap seluruhnya ke dalam tubuh Surya. Terima kasih, energi gelap ini sepertinya sangat bagus. Karena kamu sudah memberikannya kepadaku, maka sekarang aku akan menggunakannya untuk membunuhmu. Pikiran Surya tergerak, dia merapalkan mantra dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Detik berikutnya, telapak tangan besar yang terbuat dari energi hitam muncul di udara, lalu meraih Colin dengan cepat. Colin mundur beberapa langkah, tetapi sayangnya kecepatan telapak tangan besar di udara hampa itu lebih cepat dari Colin. Dalam sekejap, telapak tangan itu menyusul Colin dan langsung menangkapnya. Surya segera mengangkat tangan kanannya. Detik berikutnya, telapak tangannya yang besar membuat gerakan yang sama dan mengangkat Colin ke udara. Bab 2609. Tolong, biarkan aku pergi. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu.
Mari kita buat kesepakatan. Cahaya dingin melintas di mata Surya, lalu dia menjawab dengan marah, Colin, ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Setelah berkata demikian, Surya tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya dan telapak tangan besar di udara hampa itu segera mengepal. Dalam sekejap, tubuh Colin meledak dan berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya, lalu tersebar tertiup angin. Saat ini, suara derap langkah kaki terdengar di kejauhan. Hamdan meraih tangan Surya sambil berseru, orang-orang mereka sudah datang. Ayo cepat pergi. Surya dan Hamdan sedang berjalan melewati pegunungan dan hutan. Langkah derap langkah kaki pasukan yang sedang mengejar terdengar di belakang mereka. Ada juga orang yang terbang di langit dan terus berteriak untuk menghentikan keduanya. Karena pegunungan dan hutan ini tertutup, orang-orang ini tidak dapat mengejar Surya dan Hamdan, tetapi jarak mereka sangat dekat. Keduanya berlari di hamparan salju. Hamdan menoleh ke belakang dan tiba-tiba merasakan sakit di dadanya dan dia tak kuasa untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Keduanya terpaksa berhenti. Hamdan menatap Surya, melepaskannya sambil berkata, pergilah, aku sudah nggak bisa lari lagi. Mereka akan segera menyusul. Ini mungkin sudah takdirku. Aku akan menerimanya. Surya melihat sekeliling seraya berkata, Senior, aku tahu ada tempat di dekat sini. Selama kita bisa sampai di sana, kita pasti bisa lolos dari pasukan pengejar itu. Entah kita bisa bertahan hidup atau enggak, lupakan saja. Ini sangat mendesak. Senior, ayo pergi bersamaku. Setelah berkata demikian, Surya menyeret Hamdan dan keduanya terus berlari melewati hutan. Selama beberapa saat, mereka berdua sampai di bawah pohon raksasa dengan diameter puluhan meter. Ada sebuah lubang pohon di pohon itu. Surya segera mendorong Hamdan. Keduanya buru-buru masuk ke dalam lubang pohon. Begitu mereka memasuki lubang pohon, Hamdan mencium bau amis, kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya, tempat apa ini? Set, Pak Hamdan, jangan bicara. Ini sarang ular. Apa? Saat mendengar ini, Hamdan terkejut, kemudian dia tidak berani melanjutkan pembicaraan. Di luar, ada puluhan pasukan yang mengenakan baju besi perak sedang mengejar mereka. Pemimpinnya mengenakan pakaian keluarga Rowan. Seorang prajurit menunjuk ke lubang pohon seraya berkata, Pak Juan, barusan aku melihat mereka berdua masuk ke dalam lubang pohon ini. Mereka pasti sedang bersembunyi di dalam. Juan Rowan berjalan menuju lubang pohon, mengamati lubang pohon dengan cermat, mengulurkan tangan dan mengambil sedikit tanah dari dinding lubang pohon. Pria itu menempelkan tanah ke hidungnya dan mengendusnya, kemudian dia berkata, ya, ini adalah sarang ular pohon api. Aku nggak menyangka akan ada ular pohon api di sini. Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita perlu mengirim seseorang untuk memeriksanya? Nggak perlu, kalian harus segera menggunakan salju di tanah untuk memblokir pintu masuk gua. Indra penciuman ular pohon api sangat sensitif. Jika kalian memblokir pintu masuk lubang, nggak akan ada udara di dalam lubang pohon dan auranya nggak akan bisa dikeluarkan. Ular pohon api pasti akan menjadi sangat marah. Ular pohon api akan segera mengetahui keberadaan kedua orang itu dan pasti akan membunuh mereka ketika saatnya tiba. Baik, Pak Juan. Mengikuti instruksi Juan, para prajurit mengambil salju dari tanah dan memblokir pintu masuk lubang. Kemudian, Juan memimpin anak buahnya untuk kembali ke tempat yang jaraknya puluhan meter, kemudian mengamati situasi secara diam-diam. Bab 2610. Menurut pemahaman Juan, ular pohon api pada dasarnya mudah tersinggung. Jika seseorang masuk ke dalam lubang ular pohon api pasti akan segera mendeteksi keberadaan orang tersebut, kemudian akan terjadi pertarungan besar. Untuk membunuh ular pohon api dewasa, setidaknya diperlukan 3 penjaga kecil dan 20 prajurit. Juan percaya bahwa dengan kekuatan Surya dan Hamdan, mustahil bagi mereka berdua untuk bisa mengalahkan ular pohon api. Jadi, keduanya pasti akan tewas. Sekarang, tunggu saja hasilnya di sini. Meskipun Darren sempat berjanji akan melihat mayat Hamdan dengan matanya sendiri, saat ini Juan merasa hal itu tidak perlu lagi. Selama ular pohon api telah dipastikan sudah bangun dari tidurnya, Juan dapat membawa semua anak buahnya kembali setelah keributan ini selesai. Bagaimanapun, ini tugas Darren dan bukan tugas Juan. Juan hanya menuruti perintah Darren karena statusnya lebih rendah dari Darren. Saat memikirkan Darren,
Juan tiba-tiba teringat masa lalu. Saat itu, Juan dan Darren masuk ke dalam keluarga Rowan bersama-sama. Namun, di luar dugaan, 2000 tahun kemudian, Darren menjadi penjaga menengah, sementara Juan hanya menjadi penjaga kecil. Juan sangat yakin bahwa Darren tidak berkultivasi dengan serius selama 2000 tahun terakhir. Jika Juan dan Darren bertarung, Juan pasti akan menang. Darren bisa mencapai statusnya saat ini, hanya karena keberuntungan. Saat memikirkan hal ini, Juan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan suara rendah, Darren sialan ini beraninya memerintahku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menuruti perintahku. Aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Pada saat yang sama, di dalam lubang pohon, Surya dan Hamdan bersembunyi di kegelapan. Mereka melihat prajurit di luar sedang memblokir pintu masuk gua dengan salju. Keduanya merasa sangat terkejut dan tiba-tiba Hamdan memuntahkan. Seteguk darah, tubuhnya terguncang, kemudian dia jatuh di atas tanah. Senior, Surya buru-buru berlutut untuk membantu, kemudian Hamdan berkata, jangan pedulikan aku. Aku sudah menderita luka yang serius. Kalau kamu bisa keluar, kamu bisa lari dan menyelamatkan hidupmu. Enggak, Pak Hamdan, kamu akan baik-baik saja. Pada saat ini, tiba-tiba tercium bau amis yang menyengat dari belakang. Surya pun menoleh ke belakang dan melihat dalam kegelapan ada seekor ular piton merah raksasa setebal batang pohon, lah berdiri tegak sambil menatap Surya dan Hamdan. Tubuh ular piton raksasa merah memancarkan cahaya merah samar dan matanya yang berwarna biru muda, terlihat penuh semangat. Surya menatap ular piton raksasa merah itu dan melepaskan aura naga di tubuhnya. Dalam sekejap, ular piton raksasa merah itu membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menggigitnya. Pada saat yang sama, Surya langsung berdiri, lalu aura naga di sekitarnya mengembun menjadi naga putih. Surya berdiri di dalam naga putih dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Cakar naga putih itu menekan tubuh ular piton merah, lalu mengeluarkan suara raungan. Roar, naga putih itu meraung dan gelombang energi besar menyebar, menyebabkan seluruh pohon berguncang. Surya merasakan tanah berguncang untuk beberapa saat, kemudian secara tiba-tiba, kekuatan tangannya mengendur. Ular piton merah itu terintimidasi oleh momentum naga putih dan tiba-tiba menciutkan kepalanya. Ia mengikuti lubang hitam di tanah dan melata di bawah tanah. Detik berikutnya, naga putih itu menghilang dan Surya terjatuh ke tanah. Baru saja, mengeluarkan aura naga yang kuat itu menghabiskan terlalu banyak energi di tubuh Surya. Tubuhnya terkuras dan menjadi sangat lemah. Hehehe. Melihat hal tersebut, Hamdan tiba-tiba tertawa. Dia terkejut dan berkata dengan pelan, ternyata kamu adalah seorang kultivator klan naga. Pantas saja kamu punya temperamen yang sombong. Sepertinya kali ini kita terselamatkan. Saat ini, Juan bersama yang lainnya yang sedang berada di luar, tiba-tiba mendengar suara raungan naga dari lubang pohon. Semua orang tercengang, saling menatap dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Naga, apa barusan itu suara raungan naga? Apa mungkin ular pohon api itu berubah menjadi naga? Bab 2611. Semua orang ketakutan. Lagi pula, di ruang tengah, tidak hanya manusia yang bisa berkultivasi, tetapi juga semua jenis makhluk aneh bisa melakukannya. Seperti yang pernah dikatakan naga air Alkot kepada Surya, ada ribuan ras di seluruh alam semesta dan kultivasi bukanlah keterampilan khusus dari manusia. Masih ada banyak ras telah memulai jalur kultivasi karena beberapa peluang khusus. Ular naga, mata Juan terbelalak. Dia hanyalah seorang penjaga kecil. Jika Colin ada di sini, mereka berdua mungkin bisa membunuh ular pohon api bersama-sama. Jika ular pohon api itu berubah menjadi ular naga, Juan dan pasukannya tidak akan mampu untuk membunuhnya. Jika terus berada di sini dan ular naga itu akan terbang, keluar dari lubang pohon karena marah, lalu semua orang di sini akan mati. Bagaimanapun, sekarang ular naga itu sudah bangun, Surya dan Hamdan kemungkinan juga sudah mati. Jadi, tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Kota utama Barker adalah kota pembunuhan. Adegan, kejam yang tak terhitung jumlahnya terjadi di sini setiap hari. Semua orang ingin melindungi diri mereka sendiri, tidak terkecuali Juan. Dia kemudian melambaikan tangannya sambil berteriak, "Ayo, kembali." Juan membawa semua orang pergi.
Setelah langit gelap, Surya yang sudah memulihkan sebagian besar kekuatannya, menggendong Hamdan di punggungnya dan kembali ke gua tempat dia berkultivasi. Saat ini, Hamdan sangat lemah dan dia berkata, "Kamu nggak perlu seperti ini. Aku sudah terluka parah. Sekarang nggak mungkin bisa kembali ke kota utama Barker untuk berobat. Aku sudah nggak bisa diselamatkan, tapi aku masih ingin berterima kasih padamu, Surya." "Pak Hamdan, sekarang kamu sedang terluka parah. Jangan berkata apapun. Percayalah, aku bisa membantumu." Surya berjalan di belakang Hamdan, lalu dia duduk bersila. Kemudian, cahaya putih perlahan terpancar dari tangannya. Surya menekankan tangannya ke punggung Hamdan dan mengerahkan kekuatan cahaya di tubuhnya ke tubuh Hamdan. Ini sangat nyaman. Tunggu sebentar, apakah ini kekuatan cahaya? Siapa kamu sebenarnya dan kenapa kamu bisa menggunakan kekuatan cahaya? Hamdan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Surya menenangkannya seraya menjawab, "Pak Hamdan, jangan gugup. Sebenarnya, aku adalah keturunan dari anak cahaya. Kalau ada hal lain, kita akan membicarakannya nanti. Biarkan aku menyelamatkanmu dulu." "Jangan." Hamdan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Surya sambil berkata dengan penuh semangat, "Akhirnya aku menemukanmu, Yang Mulia Anak Cahaya." Karena terlalu bersemangat, Hamdan langsung pingsan setelah menyelesaikan kalimatnya. Surya tidak tahu apakah anak cahaya yang disebutkan oleh Hamdan adalah senior yang kebetulan bertemu dengan Surya. Namun, sekarang Surya telah memutuskan untuk menyelamatkan Hamdan dan dia hanya perlu melakukan yang terbaik. Baik kekuatan cahaya maupun aura naga dapat membantu menyembuhkan manusia. Namun, aura naga terlalu mendominasi dan orang lain kecuali mereka kultivator klan naga mungkin tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, Surya hanya dapat menggunakan kekuatan cahaya untuk menyembuhkan Hamdan. Surya mengerahkan kekuatan cahaya ke dalam tubuh Hamdan. Baru setelah dia melihat luka di tubuh Hamdan sembuh secara otomatis, Surya berhenti menyembuhkannya dan membiarkan Hamdan berbaring di atas ranjang batunya untuk beristirahat. 3 hari kemudian, Hamdan terbangun dari pingsannya. Ketika dia membuka matanya dan melihat Surya, mata Hamdan menjadi merah. Dia mengulurkan tangannya, lalu meraih tangan Surya sambil berkata tanpa henti, "Yang Mulia Anak Cahaya." Hamdan bersumpah untuk mengikuti Yang Mulia Anak Cahaya sampai mati. "Pak Hamdan, kamu nggak perlu seperti ini. Sekarang, kamu harus pulih dari lukamu dulu. Kalau terjadi sesuatu, kita akan membicarakannya setelah kamu sudah pulih." "Enggak, Yang Mulia Anak Cahaya, aku harus memintamu untuk menyetujuiku. Aku, Hamdan Jawarna akan mengikutimu Yang Mulia sampai mati." Bab 2612. Surya tidak berdaya dan tidak tahu harus menjawab apa, karena Surya tidak mengenal Hamdan dengan baik dan ruang tengah jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Jika dia menyetujui Hamdan, hal itu mungkin akan menimbulkan beberapa bencana. Meskipun Hamdan telah membantunya sebelumnya, Surya sudah pernah menyelamatkan nyawa Hamdan. Secara logika, mereka berdua tidak berhutang apapun satu sama lain. Sekarang Hamdan sedang diburu oleh keluarga Rowan, jika Surya menyetujui Hamdan, dia juga akan menjadi incaran keluarga Rowan. Saat dia memikirkannya, Hamdan sudah berdiri dari tempat tidur, lalu dia berlutut di depan Surya sambil menjatuhkan diri dengan suara keras dan berkata dengan penuh hormat, "Yang Mulia Anak Cahaya, aku mohon, izinkan aku mengikutimu sampai mati." "Senior Hamdan, tolong cepat bangun." Surya hendak membantu Hamdan, saat itu Hamdan tiba-tiba menyela dengan tegas, "Jangan, kalau Yang Mulia Anak Cahaya menolak menyetujui ini, aku akan terus berlutut sampai mati di sini." "Hai, Senior Hamdan, kenapa kamu melakukan ini?" Surya menghela napas berat, karena Surya bukanlah orang yang kejam, jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi sambil berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan menyetujui Senior. Tapi, mulai sekarang, kita cuma bisa memanggil masing-masing sebagai Senior dan murid. Selain itu, Senior, Hamdan, ada sesuatu yang mungkin gak kamu ketahui. Faktanya, Yang Mulia Anak Cahaya sudah." "Aku tahu." Hamdan menyahut di hadapan Surya, "Anak Cahaya sudah meninggal, tapi keluarga Jawarna kami punya perjanjian dengan klan Cahaya. Kapanpun keturunan Anak Cahaya muncul, keluarga Jawarna kami akan menyambut Anak Cahaya yang baru dan menjadi pelayannya.
Kalau kamu bisa menjadi orang yang ditakdirkan sebagai anak cahaya dan mewarisi baju besi cahaya, maka kamu akan menjadi anak cahaya yang baru. Aku, Hamdan, akan membawa keluarga Jawarna untuk memberi penghormatan kepada anak cahaya. Salam hormat, Tuan. Sikap Hamdan yang terus terang membuat Surya langsung terpana. Surya tidak menyangka Hamdan begitu tulus. Mungkin, di dunia cahaya, klan cahaya dan keluarga Jawarna memiliki semacam hubungan khusus. Justru karena itu hubungan khusus inilah, kedua keluarga saling menjaga hubungan yang dekat. Pada titik ini, Surya tidak punya pilihan selain membungkuk dan membantu Hamdan bangkit dari tanah. Kemudian dia berkata, "Pak Hamdan, tolong cepat bangun." Surya membantu Hamdan bangkit dari tanah. Kemudian, selama percakapan, Surya mengetahui bahwa Hamdan dianggap sebagai bahaya tersembunyi oleh keluarga Rowan. Oleh karena itu, mereka mengirim Colin untuk merancang rencana menyingkirkan Hamdan. Hamdan berkata, "Awalnya aku mengira keluarga Rowan adalah pemimpin dari 8 keluarga besar di kota utama Barker, yang paling jujur dan tertib. Tapi, aku nggak menyangka ada banyak aturan dalam keluarga Rowan. Walaupun seorang kultivator bergabung dengan keluarga Rowan, cuma bisa dipromosikan ke posisi tertentu. Mereka nggak akan mungkin bisa mencari posisi yang lebih tinggi berdasarkan kemampuannya sendiri. Kekuatan sebenarnya dari keluarga Rowan akan selalu berada di tangan anggota inti keluarga Rowan. Pondasi keluarga Rowan jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tapi, karena aku bisa kembali ke kota utama Barker, secara langsung aku punya keahlianku sendiri." Benar saja, setelah penyelidikanku yang cermat, aku akhirnya menemukan rahasia yang mengejutkan. Rahasia yang mengejutkan? Surya bertanya dengan ragu, rahasia apa? Bersambung ke bab 2613. Terima kasih.